Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, berasal dari program studi PIAUD kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih dan usul fikih beserta contohnya, pengertian Al-Quran, hadis, sunnah beserta contohnya. Pertama, pengertian fikih. Fikih menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu fahmu, yang artinya paham. Fikih juga dapat diartikan sebagai syariah Islamiyah, yaitu pemahaman hukum syariah Islamiyah yang berasal dari perilaku manusia yang sudah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut bahasa, fikih juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara tersembunyi. Contoh fikih, kehidupan manusia meliputi segala aspek, maka kalau fikih adalah ungkapan tentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia. Maka fikih mengatur tentang kehidupan manusia dan hukum-hukumnya. Kalau kita perhatikan kitab-kitab fikih yang mengandung syariat agama berasal dari kitab Allah, sunnah Rasul, ijtihad, dan ijma'. Para ulama niscaya fikih dibagi menjadi beberapa hukum yang membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Kedua, usul fikih. Usul fikih berasal dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Usul berarti asal, pokok, dan pondasi, yakni sesuatu menjadi pondasi suatu bangunan baik secara fisik maupun non-fisik. Fikih adalah pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengarahan pikiran. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber untuk menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber tersebut. Contoh usul fikih. Contoh usul fikih berdasarkan kaidahnya. Pertama, ijtihad sebelumnya tidak membatalkan ijtihad sesudahnya, maksudnya ijtihad yang lama dapat diganti dengan ijtihad yang baru. Kedua, halal atau haram. Contohnya, ketika saya tidak tahu memakan kelinci itu halal atau haram. Saya memilih tidak memakan kelinci karena takut haram. Ketiga, berlomba dalam berbuat kebaikan. Ketika dalam beribadah, kita harus menunjukkan yang terbaik dari yang lain. Kalau di luar ibadah, kita harus mengedepankan perasaan orang lain. Keempat, sengaja atau tidak sengaja. Kalau dilakukan tidak sengaja dapat dimaafkan. Kalau dilakukan dengan sengaja atau perbuatan sudah direncanakan, tidak akan dimaafkan oleh Allah karena itu akan merugikan orang lain. Ketiga, Al-Quran. Al-Quran atau Quran adalah kitab suci utama dalam Islam yang orang muslim percayai bahwa kitab suci ini diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam kitab ini terbagi menjadi beberapa surah. Dalam surah terbagi menjadi beberapa ayat. Contoh Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang berkaitan mengatur perilaku manusia di dunia, baik berhubungan dengan aspek diri sendiri, Tuhannya, dengan sesama manusia. Keempat, hadis. Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan atau hukum-hukum dalam Islam. Contoh hadis dalam menutup aurat.
Inna nuhina an-nura auratana. Artinya, sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Kelima, sunnah. Sunnah berasal dari bahasa yang Arab yaitu sunnah, yang artinya kebiasaan atau biasa dilakukan. Sunnah menurut istilah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, perbuatan, ucapan, dan ketetapan. Contoh sunnah di bulan puasa yaitu membaca dan menghatamkan Al-Quran, sahur, berbuka dengan yang manis, berdoa, bersedekah, memuliakan malam, sholat malam, sholat tarawih, memberi makan kepada orang lain, membaca istighfar, umroh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.